warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 11 bab berikutnya adalah persamaan lingkaran. Di sini nanti akan banyak kalian jumpai jenis-jenis lingkaran. Namun sebelumnya kalian harus tahu dulu dong definisi dari lingkaran. Jadi lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Artinya apa? Jadi kalau didefinisikan seperti ini. Ini ada lingkaran. Anggap ini lingkaran. Nah, himpunan titik-titik itu yang ini. Nah, terhadap titik tertentu atau titik pusat. Jarak yang sama disebut jari-jari. Jadi ini dari titik pusat ke titik yang lainnya itu kan selalu sama. Itu adalah jari-jari lingkaran. Sedangkan titik tertentunya itu adalah pusatnya lingkaran. Ini yang di tengah-tengah ini pusatnya lingkaran. Oke ya. Nah, lingkaran itu jika digambarkan ke dalam bidang kartesius itu pusatnya bisa bermacam-macam. Yang pertama ada lingkaran yang berpusat di titik O atau 0,0, artinya di titik yang di tengah-tengah kayak gini. Sekarang ini X, ini Y. Nah, lingkarannya itu berpusat di sini. Nah, pusatnya. Itu maksudnya berpusat di O 0,0. Maka persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini persamaannya. Ya, kalau dia berpusat di 0,0. Nah, kalau dia berpusat di titik A atau A, B, kurang lebih gambarnya misalkan seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Sedangkan lingkarannya pusatnya di sini, misalkan. Nah, maka persamaan lingkarannya adalah X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi posisinya itu berubahnya di sini. Kalau ini X kuadrat sama Y kuadratnya sendirian, berarti dia pusatnya 0,0. Tapi kalau di sini ada angkanya, entah ini 2, 1 atau berapapun, maka dia jelas pusatnya bukan 0,0. Oke ya. Ini yang membedakan lingkaran dengan pusat 0,0 dengan yang lainnya. Contohnya, tentukan persamaan lingkaran dengan ketentuan berikut. Nah, misalkan ini ada pertanyaan yang A, pusatnya 0,0, jari-jarinya 4. Berarti berapa persamaan lingkarannya? Gampang kalau ini. Berarti kita pakai yang persamaan 1 ini, yang pusat 0,0. Maka yang A jawabannya langsung, karena dia 0,0 berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Tinggal kau masukkan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan jari-jari. Di sini diketahui jari-jarinya 4, berarti 4 kuadrat. Maka jawabannya sama dengan 16. Inilah persamaan lingkaran yang dimaksud. Beda cerita kalau dia poin B. Di sini pusatnya A, B ya kan? Berarti ini satunya ini sebagai A, min 3-nya ini sebagai B. Maka jawabannya kita tulis dulu. Persamaan lingkarannya kan seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan. A-nya tadi 1, berarti X min 1 kuadrat ditambah B-nya kan min 3, ketemu min jadi plus kan ya. Sama dengan R-nya 5 kuadrat berarti 25. Nah, inilah bedanya A sama B. Tanda plus minusnya juga hati-hati, lebih teliti. Yang C, persamaan lingkaran yang berpusat di P min 5,6 dan melalui A 3,9. Dari yang C ini itu kan tidak ada jari-jari ya. Nah, kalau tidak ada jari-jari itu harus kita cari dulu jari-jarinya. Itu pusatnya udah ada min 5,6, jari-jarinya yang belum tahu. Sehingga kita cari tahu jari-jari itu kan tadi definisinya kan jarak. Saya ingatkan lagi. Jari-jari tadi kan ini jarak titik pusat dengan titik yang lainnya, ya kan? Misalkan ini titik pusatnya min 5,6. Ini kan titik lainnya, ini pusat, ini titik A 3, min 9. Maka jari-jarinya berapa? Nah, kalau disuruh mencari jari-jari, maka itu ada rumusnya. R sama dengan akar ya. Jadi
ini selisihnya, selisih dua titik itu dikuadratkan. Jadi 3 dikurangi min 5 ini kan kuadrat ditambah ini min 9 dikurangi 6 juga sama dikuadratkan. 3 dikurangi min 5 berarti kan 3 tambah 5 8 kuadrat kan ya. 8 kuadrat ditambah min 9 min 6 min 15 kuadrat. Nah nanti kalau kamu hitung pasti ketemunya adalah 17. Akar dari ini hasilnya 8 kuadrat kan 64, 15 kan berapa? 15 kali 15, hitung saja sendiri, nanti hasilnya pokoknya 17. Ketika R nya udah ketemu ya kan, maka yang kita gunakan adalah pusat di pusat di min 5,6, R nya 17, sehingga nanti X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini tadi A nya, ini B nya. Oke, berarti X plus 5, karena min ketemu min kan jadi plus, Y min 6 kuadrat sama dengan 17 kuadrat. Nah ini bisa kamu sederhanakan, jadinya X plus 5 kuadrat plus Y min 6 kuadrat 17 kuadrat sama dengan 289. Kayak gitu. Yang D mempunyai diameter garis yang melalui titik A min 2,5 dan B 4,-1. Nah itu saya sudah ilustrasikan titik A sama titik B itu berupa diameter. Berarti jari-jari itu kan tengah-tengah ya, tengah-tengah atau separuhnya diameter. Pertama kita harus cari titik pusatnya, tentu di sini kan, di tengah-tengah. Kalau kita gambar lingkaran nanti kan jadinya kayak gini, ya kan? Pusatnya di sini. Kita harus cari tahu koordinat titik P. Caranya ini dijumlahkan dibagi dua. Dua koordinat ini jumlahkan bagi dua. Yang pertama ini 4 ditambah min 2 dibagi 2, 1 ya kan. Terus yang ini min 1 ditambah 5 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini jaraknya kan harus sama. Nah, sehingga titik P nya ini saya ketemu 1,2, pas tengah-tengahnya. Setelah itu baru cari jari-jarinya R ya kan, cari jari-jarinya seperti yang atas ini tadi. Yang dipakai adalah titik ini sama ini, tidak boleh ini sama ini. Kalau ini sama ini berarti dia adalah titik diameternya, atau pakai ini sama ini boleh. Maka R nya seperti tadi yang di atas ini kan, selisih dikuadratkan, 4 dikurangi 1 kuadrat ditambah min 1 dikurangi 2 kuadrat di akar. 4 kurangi 1 3, 3 dikuadratkan 9, min 1 min 2, utang 1 utang 2 utang 3 kan, utang 3 dikuadratkan 9, berarti R nya ketemu akar 18. Akar 18 itu kan sama dengan 9 kali 2, masih ingat kan, menyederhanakan bentuk akar ya, jadinya 3 akar 2. Ketemu R nya dong. Kalau sudah ketemu baru kita bisa bikin persamaan lingkarannya. Berarti persamaan lingkarannya gimana? Bening tulis di sini ya, persamaan lingkaran. Persamaan lingkarannya pakai yang apa? Yang berpusat di mana? Tentunya yang pusatnya di sini dong, yang sudah kamu cari tadi. Pusatnya 1,2, terus jari-jarinya 3 akar 2. Maka menggunakan bentuk yang kedua, X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadinya X min 1 kuadrat ditambah Y
min 2 kuadrat sama dengan R-nya boleh kau masukkan yang ini, boleh kau masukkan yang ini, terserah, kan sama aja, ini kan bentuk sederhananya. Kalau saya mau masukkan yang ini aja, 18, akar 18 dikuadratkan, boleh kan, supaya nanti saya ngitungnya gampang. Nah, ada akar, ada pangkat, berarti hilang dong. Nah, inilah jawabannya persamaan lingkaran yang dimaksud. Nah, ini ada soal banyak ya. Mau kerjakan sendiri apa bareng-bareng? Oke, saya akan menandai beberapa untuk kita kerjakan sendiri. Untuk kita kerjakan bareng-bareng. Saya mau mengerjakan ini, kemudian mau mengerjakan ini. Sayangnya nomor 3 kamu harus mengerjakan sendiri. Oke, yang nomor 1B, tentukan pusat dan jari-jari dari lingkaran berikut. Ini kan langsung ketemu, ini A-nya, ini B-nya, berarti yang ini pusatnya. Ini hati-hati, tadi rumusnya kan awalnya rumus aslinya itu kan negatif gini ya, ya Kak. Nah, kalau kamu ketemu soal seperti ini, maka pusatnya itu adalah 2, min 5. Kenapa? Ya, karena aslinya rumusnya adalah negatif dua-duanya, ya kan? Karena di sini dia positif, maka pusatnya menjadinya min 5. R-nya berapa? R-nya tuh ini kan R kuadrat. R kuadratnya 10, berarti R-nya akar 10. Ini cara nih. Oke. Sekarang yang D, lihat. Ini kan nggak ada A-nya. Ini ada B-nya, maka dia pusatnya berapa kalau nggak ada? Anggap 0. A-nya 0, B-nya 1. Jari-jarinya ini nggak mungkin jari-jarinya 0 itu nggak akan ketemu, misalkan 20, maka jari-jarinya 20 kan, maka R-nya akar 20. Ini boleh kamu sederhanakan, 4 kali 5 kan ya, jadinya R-nya 2 akar 5, kayak gitu. Untuk yang lainnya nanti yang A sama C coba kamu selesaikan sendiri. Nah, kalau yang nomor 2 enak, kamu masih ingat, dia pusatnya min 1, min 3, berarti A-nya min 1, B-nya min 3, R-nya 10. Tinggal kamu masukkan ke soal, ke rumus ini. Ya, tinggal masukkan kan, berarti X, A-nya di sini kan min, jadinya plus 1 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau R-nya 10 berarti dikuadratkan jadi 100. Oke? Coba yang A, 1A, 1C, kemudian 2ABD, dan nomor 3 ini kamu selesaikan sendiri. Bu Nining pengen kamu lebih mandiri lah ya. Coba ini sama ini. Sekarang kita masuk acara inti. Tadi kan masih pemanasan. Jadi di sini ada juga namanya bentuk umum persamaan lingkaran. Selain rumus tadi, yakni lingkaran yang berpusat di 0,0 sama lingkaran yang berpusat di A, B, kamu juga harus tahu bentuk umum lingkaran yang lumayan panjang. Jadi bentuk umumnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Ya, kalau ada persamaan seperti ini, dia juga lingkaran. Pokoknya lingkaran itu intinya ada X kuadrat sama Y kuadrat. Di sini gampang menentukan pusatnya, udah ada rumus. Pusatnya sama dengan min A per 2, min B per 2. Untuk mencari jari-jarinya juga sudah ada rumusnya. Tuh, jari-jari sama dengan akar A kuadrat per 4 tambah B kuadrat per 4 min C. Coba kita
Kita coba ya, nomor 1. Di sini, nah ini lihat, bentuk umum itu tandanya plus semua, ya plus semua. Di sini yang nomor 1 berarti nilai A-nya min 4, nilai B-nya min 6, nilai C-nya 4. Oke. Kalau diminta menentukan pusat, berarti pusatnya min A per 2, min B per 2. Berarti min ketemu min jadi plus kan ya, berarti 4 per 2, ini juga sama 6 per 2, 2,3 ketemu pusatnya. Terus jari-jari, rumusnya jari-jari, A kuadrat per 4 tambah B kuadrat per 4 dikurangi C. A kuadrat min 4 dikuadratkan berarti kan 16 per 4 ditambah B-nya min 6 dikuadratkan 36 per 4 dikurangi C-nya ketemu 4. 16 dibagi 4 4. 36 dibagi 4 berapa? Berapa yuk? 9 ya? Salah. 36 dibagi 4 piro yo rek? Kenapa saya mendadak 9 ya, bener ya? 9 ding. Min 4. Maka jawabannya 3. Udah gini aja. Ya, nomor 1. Bu, kalau misalkan kayak nomor 2 ini nggak ada C-nya, berarti C-nya dianggap berapa? 0. Ya. Jadi A itu yang nempel di X, B itu nempel di Y, C itu konstanta. Jika tidak ada di persamaannya, berarti anggap dia 0. Nah, bagaimana dengan yang nomor 7? Nomor 7 ini belum dikatakan persamaan lingkaran. Kenapa? Lingkaran itu, lihat bentuk umumnya, selalu X kuadrat sama Y kuadrat. Sedangkan nomor 7 kan enggak. Masih ada di depannya X kuadrat kan ada angka 2. Nah, kalau kamu masih belum jadi X kuadrat sama Y kuadrat, harus kamu sederhanakan. Jadi yang nomor 7 ini harus disederhanakan dulu dengan cara dibagi 2 supaya dia jadi X kuadrat, ya kan? Jadinya dia X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 4Y min 7 sama dengan 0. Nah, baru kalau seperti ini kamu bisa menentukan A-nya min 4, B-nya min 4, C-nya min 7. Sehingga kamu bisa nyari pusat sama jari-jarinya. Demikian juga nomor 8. Oke, selamat belajar. Coba kamu tentukan pusat sama jari-jari. Kalau nanti udah bisa, enak.